Halo semuanya dan selamat datang di Sapa JKN, suara aspirasi dan percakapan JKN. Podcast ini merupakan sarana pemberian informasi terkait program JKN yang kami siapkan untuk mengedukasi peserta JKN. Saya, Imam Agus Faisal, akan menemani Anda dalam perbincangan menarik ini. Di episode kali ini kita bakal ngobrol soal screening riwayat kesehatan. Topik ini sering muncul dan selalu banyak pertanyaan, mulai dari aturan sampai tantangan di lapangan. Supaya lebih jelasnya, kita udah kedatangan narasumber yang sangat berkompeten menjelaskan tentang ini, yaitu Ibu Murda Anugrah. Beliau adalah staf FP3RS di BPJS Kesehatan Cabang Watampone. Beliau bakal sharing langsung tentang screening riwayat kesehatan dan apa saja yang perlu kita ketahui. Jadi mari kita sambut Ibu Murda Anugrah. Halo Ibu Murda Anugrah. Halo Pak Imam. Selamat bergabung kembali di Sapa JKN. Enaknya saya panggil Ibu Murda Anugrah atau Bu Anugrah atau Mbak Uga? Panggil Mbak Uga aja deh. Wow. Biar lebih akrab. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Kalau Kak Imam? Alhamdulillah sehat dong. Gini Mbak Uga, untuk obrolan kita hari ini tuh tentang screening riwayat kesehatan yang biasa kita temui di vaskes BPJS Kesehatan ya. Iya betul. Terus jadi hari ini kita mau nanya-nanya terkait hal itu. Boleh kita mulai ya? Boleh, langsung aja. Sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan tidak hanya berfokus pada pelayanan pengobatan, tapi juga ada upaya untuk pencegahan agar masyarakat tetap sehat dan produktif. Salah satu langkah nyata adalah melalui screening riwayat kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh peserta JKN. Yang ingin kami tanyakan itu, mengapa masih banyak peserta JKN yang belum mengetahui adanya screening riwayat kesehatan? Oke. Kalau menurut saya sih Kak, kenapa masyarakat masih banyak yang belum tahu, karena mungkin mereka belum sepenuhnya dapat sosialisasi tentang screening riwayat kesehatan. Iya betul. Sebenarnya untuk screening riwayat kesehatan itu kita sudah terkonek langsung ketika peserta JKN ingin berobat. Jadi ketika mau berobat, sebelum dilayani ke proses pemeriksaan oleh dokter di FKTP ya Pak Imam ya, itu di aplikasi kami sudah ada langsung terbaca apakah peserta ini belum melakukan screening. Ya, belum di screening atau sudah di screening. Jadi itu juga salah satunya karena pasien hanya tahu ada screening riwayat kesehatan ketika mereka datang berobat. Ketika betul. belum di screening dia tidak bisa lanjut pengobatannya. Seperti itu. Masyarakat yang tidak sakit bagaimana? Nah itu yang jadi pertanyaan. Iya, mungkin saat ini masih kurang juga sosialisasi terkait screening itu sendiri, baik dari FKTP maupun dari pemerintah itu sendiri. Ini kan screening riwayat kesehatan ini kan sebenarnya program dari pemerintah melalui Kemenkes Pak Imam. Seperti itu. Oke. Kalau gitu, apa saja upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pencapaian screening tersebut? Oke, jadi kalau kami BPJS Kesehatan itu bekerja sama atau menginstruksikan langsung kepada FKTP sebagai garda terdepan dalam pelayanan peserta JKN di fasilitas kesehatan, itu untuk melakukan screening. Kami melakukan target kepada peserta JKN yang terdaftar di masing-masing FKTP, kemudian memberikan feedback secara mingguan kepada vaskes. Seperti itu. Iya. Jadi target bersama ya. Iya betul sekali. Jadi kita ada setiap minggu tuh feedback siapa saja FKTP yang sudah capai target atau belum, seperti itu. Selain itu ada upaya lain
Contohnya kayak di media sosial gitu. Iya, jadi kalau untuk di media sosial, Iya. kita juga ada nge-share Iya. terkait screening riwayat kesehatan itu sendiri, Iya. baik melalui Instagram, melalui channel WTP yang kita baru rilis ini. Wah. untuk menggemparkan untuk screening riwayat kesehatan. Wow. Gitu. Oke, menarik ya. Terus selanjutnya yang sering jadi pertanyaan juga itu seberapa besar sih pengaruh kurangnya pemanfaatan manfaat screening terhadap rendahnya angka screening kesehatan di masyarakat? Saya pikir itu sangat berpengaruh, Kak. Kenapa? Karena kalau masyarakat tidak tahu screening itu apa manfaatnya, mereka pasti cenderung ogah untuk screening. Iya, kita tahu bahwa budaya kita masih minim literasi, minim literasi ya untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga kalau belum merasakan langsung dampaknya, mereka cenderung kesampingkan saja. Saat ini menurut saya ya Kak ya, kalau untuk kesehatan, mereka lebih peduli ketika mereka lebih aware ke kesehatannya ketika mereka sudah sakit saja. Padahal jauh dari itu kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, salah satunya dengan melakukan screening riwayat kesehatan ini sendiri. Iya. Harus ada extra effort ya dari BPJS Kesehatan. Iya, betul sekali. BPJS Kesehatan juga vaskes tingkat pertama yang lebih dekat dari masyarakat. Oh iya. Lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan masyarakat, betul sekali. Oke. Terus Mbak Uga, apakah akses layanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga menjadi hambatan bagi peserta untuk melakukan screening? Jadi apakah jumlah fasilitas kesehatan itu atau kesebaran fasilitas kesehatan itu menjadi salah satu hambatan untuk melakukan screening? Kalau dari segi itu, saya pikir itu tidak. Kita tahu sekarang bahwa jumlah FKTP kita itu sudah banyak Kak, tersebar di mana-mana. Kalaupun tidak, maksudnya kalaupun tidak langsung dekat dari Jadi kalau saya rasa itu bukan faktor utama, tetapi lebih ke usaha-usaha dari FKTP-nya itu sendiri untuk mengenalkan bahwa ini loh ada screening riwayat kesehatan. Jadi untuk jumlah vaskes saya pikir tidak langsung berhubungan. FKTP kita itu banyak. Tidak langsung berdampak ya? Tidak langsung berdampak. Kalau FKTP kita itu banyak, misalnya puskesmas pun punya pustu atau puskesmas pembantu yang tersebar ada beberapa pustu. Jadi kalaupun jauh misalnya dari akses puskesmasnya kan ada puskesmas pembantu. Di daerah terpencil pun seperti itu Pak. Semua ada di daerah terpencil ada puskesmas pembantu. Jadi kalau misalnya tidak bisa langsung mendapatkan akses layanan di puskesmasnya, itu ada puskesmas pembantu yang lebih kecil rananya daripada puskesmas. Tapi itu juga diwajibkan kepada puskesmas pembantu sebagai kepanjangan tangan dari puskesmas. Setiap pelayanan yang menggunakan JKN itu semuanya harus mengakses aplikasi Piker. Di Piker itu atau sekarang sudah bridging misalnya dengan sistem sistem informasi dari puskesmas itu sendiri. Jadi otomatis langsung ketika mereka mendapatkan layanan JKN, mereka akan langsung otomatis harus screening dulu sebelum melanjutkan pelayanan. Oke. Menarik juga tadi kembali ke terkait layanan kesehatan. Apa sih saat pemanfaatan layanan kesehatan itu sekarang kan sudah hampir semua harus mengakses mobile JKN. Apakah ada kendala yang ditemui terkait pemanfaatan fitur screening riwayat kesehatan di aplikasi mobile JKN selama ini di masyarakat?
Hmm, iya, kendalanya lebih ke ini sih Kak, eh, belum memahami apa-apa fitur yang tersedia di aplikasi mobile Oh gitu. JKN. See you next part.